Pelatih timnas Vietnam, Philippe Troussier, memuji habis-habisan Shin Tae-yong yang membawa timnas Indonesia U23 lolos perempat final Piala Asia U23 2024. Pelatih 69 tahun itu bahkan melihat ada peluang timnas Indonesia keluar sebagai juara Piala Asia U23 2024. Saya lihat pertandingan, saya lihat gol yang sangat baik, mereka main possession, mereka dapat peluang dan saya lihat style permainan Shin Tae-yong ada di permainan, kata Troussier di acara Morning Sport. Sekali lagi, Indonesia menunjukkan berada di peta persaingan dan saya rasa kini semua negara di Asia sudah lebih mewaspadai Indonesia dari sebelumnya. Saya rasa mereka bisa terus melanjutkan pencapaian untuk menjuarainya, tegasnya. Pelatih berdarah Perancis ini memastikan pencapaian timnas Indonesia U23 ini sudah sangat baik. Ia yakin prestasi sepak bola Indonesia akan semakin cerah dalam 10 tahun ke depan. Generasi Indonesia sangat cerah untuk masa depan sepak bola Indonesia, dan tentu saja kita semua harus melihat itu dalam 5 tahun ke depan, lanjutnya. Sempat hilang karena tak dapat restu dari orang tua, nama Kevin Dix muncul kembali pada peredaran calon pemain naturalisasi berdarah Indonesia. Nama Kevin Dix memang sempat menjadi kandidat kuat di naturalisasi guna memperkuat timnas Indonesia pada tahun 2022 lalu, namun sampai bergantinya tahun, Kevin Dix tak kunjung menyerahkan berkas naturalisasi. Kabarnya sang pemain tak direstui orang tua untuk menjadi WNI. Akan tetapi baru-baru ini nama Kevin Dix kembali muncul di permukaan publik sepak bola Indonesia untuk melanjutkan proses naturalisasi. Hal itu tidak lepas dari meningkatnya performa skuad Garuda serta hadirnya sejumlah pemain keturunan berkualitas yang bersedia menjadi warga negara Indonesia WNI. Atas dasar itu, Kevin Dix sepertinya mulai kembali tertarik untuk memperkuat timnas Indonesia. Apalagi, dalam skuad Garuda terdapat sejumlah nama pemain top seperti Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Jay Itzes, hingga Marten Paes. Selain itu, peluang Kevin Dix untuk memperkuat timnas Indonesia juga sangat terbuka setelah pemain FC Copenhagen itu sudah hampir tidak memiliki kesempatan untuk bergabung dengan timnas Belanda. Sementara VP Editor-in-Chief Voetbal Primeur, Denie van Laar kepada akun Instagram Football Abroad Indonesia mengatakan bahwa Kevin Dix merupakan pilihan yang baik untuk timnas Indonesia. Apalagi sang pemain sudah tak pernah dilirik oleh Belanda, Kevin Dix adalah pilihan yang baik untuk Indonesia. Belanda sudah keluar dari gambaran dan tidak akan pernah terjadi. Dia tahu itu dan memikirkan Indonesia, kata Denie van Laar. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI menargetkan proses naturalisasi Martin Paes akan rampung pada Juni 2024 mendatang. Sehingga Martin Paes dapat membela timnas Indonesia pada 2 laga sisa grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dijadwalkan, timnas Indonesia akan menjamu Irak pada Kamis, 6 Juni 2024. Kemudian 5 hari berselang giliran menjamu Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. Sebelumnya, kiper FC Dallas itu telah melakukan pertemuan secara Zoom dengan anggota DPR bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Sayangnya, Martin Paes saat itu belum bisa mengikuti proses sumpah WNI bersama Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Martin Paes masih ada kendala tentang regulasi FIFA yang mengatur soal perpindahan federasi. Martin Paes sebelumnya tercatat pernah membela Belanda U21 dalam pertandingan kualifikasi Piala Eropa U21 2021. Kala itu, Martin Paes sudah berusia 22 tahun. Hal tersebut masih menjadi kendala FIFA untuk mengizinkan Paes berpindah federasi, namun kini pecinta sepak bola Indonesia bisa bernapas lega. Sebab, PSSI menargetkan proses naturalisasi Martin Paes akan selesai pada bulan Juni 2024 mendatang. Diharapkan bulan Juni bisa mainlah, ucap anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Endri Irawan. Jika hal itu benar terjadi, bisa jadi sosok Martin Paes adalah amunisi baru yang disebut-sebut oleh Shin Tae-yong. Hadirnya Martin Paes tentu bakal menambah kekuatan timnas Indonesia, apalagi saat ini ia bermain di FC Dallas yang berkompetisi di Major Soccer League, MLS. Paes pun telah berulang kali berduel melawan bintang Inter Miami, Lionel Messi. Dengan begitu, pengalaman Paes tentu tak perlu diragukan lagi. Kabar baik datang dari Nathan Choyaon yang diizinkan SC Heerenveen kembali gabung ke timnas U23 Indonesia untuk lawan Korea Selatan.
Ketum PSSI, Erick Thohir mengabarkan berita baik bila Nathan Choeaon akan bergabung kembali ke Timnas U23 Indonesia. Dengan kabar ini, maka kekuatan Timnas U23 Indonesia tak jadi berkurang untuk lawan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Kabar baik datang dari Belanda yang mana Heerenveen akhirnya mengizinkan Nathan memperkuat Timnas hingga sisa Piala Asia U23. Ujar Erick Thohir dalam keterangan yang diterima Bolasport.com, Selasa, 23 April 2024. Per hari ini juga Nathan Choeaon langsung terbang ke Qatar untuk bisa ikut dalam persiapan tim melawan Korea. Erick Thohir mengatakan usaha Melobi Heerenveen sukses juga berkat dukungan seluruh pihak. Selain Erick yang turun langsung melobi petinggi klub Belanda itu, sejumlah pihak ikut membantu lewat pendekatan personal serta informal. Tentu terima kasih pula untuk seluruh pihak yang terlibat dan memberi dukungan, kata Erick. Kini kita fokus menatap laga lawan Korsel dengan kekuatan yang utuh, tambahnya, Erick juga berterima kasih kepada seluruh supporter Indonesia yang turut melobi SC Heerenveen untuk melepas Nathan via media sosial. Terima kasih dukungan supporter YG mengharapkan Nathan dilepas klubnya, kata Erick. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan update proses naturalisasi Martin Paes. Erick Thohir menegaskan bahwa saat ini, pihaknya bakal berusaha semaksimal mungkin agar Martin Paes dapat membela Timnas Indonesia. Martin Paes menjadi salah satu pemain yang hampir pasti dinaturalisasi Timnas Indonesia, sebab, kini proses naturalisasi telah memasuki tahap final. Kiper FC Dallas telah melakoni semua tahap administrasi di DPR dan tinggal melakoni sumpah menjadi warga negara Indonesia WNI, namun sayangnya, proses naturalisasi Martin Paes ini masih terganjal dengan statuta FIFA, sebab, Paes pernah membela Timnas Belanda U21 ketika sudah berusia 22 tahun. Padahal dalam peraturan tersebut setiap pemain yang membela wajib berusia di bawah 21 tahun, meski begitu, Erick Thohir menegaskan bahwa proses naturalisasi Martin Paes tetap berlanjut, Martin Paes juga masih proseskan, ucap Erick Thohir. Kembali, kami PSSI sudah konkret dapat data, ya ada bukti-buktinya, jelasnya. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina pada lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni 2024 mendatang. Diharapkan, proses naturalisasi Martin Paes telah rampung pada saat itu dan dapat debut bersama Timnas Indonesia.